Al-Fatihah ila hadratin nabiyina al-Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baiti wa ila jamil anbiya wal mursalin wal malaikati muqarrabin wal awliya muttaqin wal ulama'i rasyidin wa syuhada'i wa sholihin min masyariqil ardi ila magharibiha wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim wa ulumihim wa yu'idu ilaina min barakatihim wa karamatihim wa mu'jizatihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Padahal sudah kami katakan, kata Allah, matilah, bunuhlah diri kamu, atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Nah, karena itulah sebenarnya yang terbaik, itulah yang membuat iman kamu semakin mantap. Tapi kata Allah, itu tadi, ma fa'alahum illa qalilum minhum, sedikit sekali yang melakukan ini. Tinggal keluar dari kita ini, matikan anu kita ini, pikiran dan perasaan kita ini, jangan sampai ada kita lagi di situ. Nah, jadi balik ke pertanyaan tadi, jadi jangan sampai tidak paham maksudnya itu, ya kan? Jadi zat Allah sudah dikatakan af'al pada Allah, tubuh pada kita, ya kan? Asma pada Allah, hati pada kita. Nah, sifat pada Allah, nyawa pada kita. Giliran zat pada Allah, apa pada kita? Apa? Rahasia. Apa ini maksud rahasia? Rahasia ini barang yang tidak bisa diketahui, maka dikatakan rahasia. Makanya jangan mikirkan zatnya. Jangan mikirkan zatnya. Zat tidak bisa kita pikirkan. Karena zat itu tidak berbentuk, maka ngomongkan zat itu bukan jirim, bukan jisim, bukan jauhar, bukan arod. Jirim apa arti jirim? Jirim itu bertubuh kasar, jisim itu bertubuh halus, jauhar itu bertubuhkan cahaya. Jadi Allah itu tidak bisa diserupakan dengan seperti itu. Zat itu tidak bisa diserupakan itu. Itu. Maka kita ini mengenal zat itu melalui sifat. Karena sifat ini adalah kelakuan zat. Seperti kita melihat asap. Ada. Ngelihat asap, otomatis kita pasti mengatakan ada sumbernya. Sumber asap itu apa? Api. Nah, jadi kalau kita melihat sifat pada tubuh kita ini, pada diri kita ini, kita otomatis melihat sumbernya. Sumbernya adalah zat. Nah, zat ini cukup diimani, cukup diyakini, cukup dipercayai, tidak bisa lagi dikaji. Nah, itu zat ini sudah tahu bahwa yang berkelakuan ini mulai dari ilmu hayat, dan mulai hayat, ilmu, kodrat, irodat, sama basar, kalam itu adalah kelakuan zat. Sementara zat itu artinya apa? Diri. Diri siapa? Diri rasio. Rasio siapa? Diri rasio Allah. Nah, kalau sudah itu tinggal kita meyakini, mengimani. Dan meyakini dan iman ini, arti iman itu apa? Tuh. Kalau setengah-setengah belum iman namanya. Itu.
Kalau masih iya, tidak. Iya, tidak. Kalau bukan. Kalau sesat. Kira-kira itu. Kalau salah. Maka dikatakan kita ngaji ini jangan ragu-ragu, cemari juga, cemabi, jangan dipendam. Kita ini kan ngaji ini yang pertama kita ini nak ngerti dulu. Nah, kalau sudah ngerti, ujungnya ngilmu. Kapan sudah ngilmu, ujungnya paham. Kapan sudah paham, nah dari paham inilah yang nak bakal nyadi ke iman tadi. Itu. Kita ini seperti pelajaran sekolah. Kerja seperti pelajaran sekolah. Sampai waktu om ini banyak yang tidak paham. Padahal di ilmunya dikit. 4 kali 4, 16. 4 kali 4, 16. Tuangkan, yang mana sih yang 16 itu? Nah, yang mana 16 tuh? Pacak ngomong beung 4 kali 4, 16. Yang 16 yang mana? Ya kan? Tanyalah itu. 2 kali 2, 4. Yang 4 itu yang mana? Hah? 2 kali. Iya. 2 kali 2, 4. Jadi kata 4 kali 4, 16. 16 itu yang mana? Ya kan? Pak tahu kalau muda SD sampai tahu kalau 2 kali 2, 4. Tapi 4 yang mana dah tahu. Tuh. Jadi kembali ke situlah pengertian kita di sini nih, ya, isi. Ada 4 tuh isi. Isinya. Nah, ini nah ada percaya. Meja ini yang anggaplah 2. Ke sana 2. 2 kali 2, 4. Mana yang 4 ini? Isi. Nah, isi. Ya kan? Nah, begitu juga kita ngaji nih. Ya dah. Kita tanya, kita beli mau ini. Yang hari itu yang mana? Ya kan? Coba sebut hari ini. Coba ngomong lagi. Om tanya misal di sini, yang mana hari misalnya, Ari pasti jawab aku om. Nah, sekarang om tanya, yang mana aku tuh? Hah? Ya kan? Yang mana yang aku tuh? Nah, inilah yang nak kita ngaji, yang disebut mengenal diri, yang sebenar diri itu si aku tuh. Nah, itu. Ada tak? Buka sedikit ini hari. Ya kan? Allah sudah berfirman, Tuhan sudah berfirman, jangan kamu sembah af'alku, jangan kamu sembah asmaku, jangan kamu sembah sifatku, jangan kamu sembah zatku, tapi sembahlah aku, kata Allah. Imano aku tuh. Kenapa? Jangan kamu sembah apalku, jangan kamu sembah asmaku, jangan kamu sembah sifatku, tapi jangan kamu sembah zatku, tapi sembah aku. Bukan sembahlah aku, sembah aku. Jangan nemenin gue dibuka gue di sekali-sekali nyuk rasio.
Nah, cari. Itulah yang dimaksud diri kita yang sebenar diri. Kalau bahasa wong barat, itulah disebut ego. Aku. Nah, ngerti tak? Yang aku inilah yang tidak hidup, tidak mati. Nah, tapi dialah yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang mengadakan, dia yang menghabiskan. Si aku ini. Itu. Ya aku nih, ya Allah. Nah. Allah berkata kepada dirinya, ya aku. Sembahlah aku. Nah, maksud sembahlah aku itu mana? Jangan sembah namanya. Jangan sembah apalnya. Ada? Dia kalau ngomong, jangan kamu sembah sifatku. Jangan kamu sembah apalku. Kita sembah perbuatannya berarti menyembah apalnya. Yang sembah dan menyembah itu satu. Nah, ya sembah yang menyembah satu itu sudah lain ceritanya. Itu yang sembah dengan yang menyembah satu itu ya yang berlaku menyembah itu ya dia, yang disembah itu ya dia. Itu, ya kan? Ini kita buka seperti ini. Tubuh ini, maka kalau kita buka hadis, bana itu pi min adami, kosron, pi kosron sodron, pi sodron kolban, pi kolban luban, fi luban sorob, fi sorob sir, fi sir ana. Sesungguhnya pada diri anak Adam itu ada, kami ciptakan mahligai, artinya di dalam mahligai itu ada rongga dada, di dalam rongga dada itu ada hati, di dalam hati itu ada penutup mata hati, di dalam penutup mata hati itu ada nur, di dalam nur itu adalah rahasia, dalam rahasia itu ada aku, kata Allah. Tidak. Nah, bagan kita inilah yang disuruh cari. Artinya kita ini ada 7 lapis. Nah, yang mana sir, yang mana aku? Nah, kalau kita singkat kebaik cerita ini, ya kan? Yang sir itu ialah nyawa, yang sir itu itulah roh kita, itu sir. Di dalam sir itu, di dalam roh itu aku, kata Allah. Nah, ya kan? Pahami. Jadi kalau sudah berdiri Muhammad semata-mata Allah, kalau sudah berdiri Allah semata-mata aku. Muhammad yang mana? Jangan tidak bingung hari, jangan sama Habib, jangan bingung. Muhammad itu inilah. Nah, Adam sudah tidak ada di sini. Kita ini mengkaji Muhammad Allah, Muhammad Allah. Adam sudah dia katakan. Adam itu apa artinya? Tiada. Tidak ada. Ya kan? Nah, bagaimana cara menggaibkan Adam ke Muhammad? Kepala ini bukan kepala, melainkan mim. Bahu ini bukan bahu, melainkan ha. Pusat bukan pusat, melainkan mim. Kaki bukan kaki, melainkan dal. Ini disebut Muhammad. Nah, ya kan? Jadi kita jangan lagi kita ngaku diri kita ini Adam. Akuilah kita ini Muhammad. Nah, Muhammad yang mana? Muhammad yang dalam Al-Quran, bukan Muhammad yang di Madinah. Ya kan? Pahami. Ya kan? Jadi yang dimaksud ke Muhammad yang dalam Al-Quran itu apa? Ya Nur Muhammad, Rasulullah. Ya kan? Nah, pada diri Nur Muhammad ini, nah gitu kalau kita supaya paham ini, tapi jangan kamu sosokkan, jangan diartikan dua. Ini pahami dulu.
Jadi kalau jasad kita ini Nur Muhammad, ya, nah ruh kita itulah, ya, ruh itu disebut Nur Ilahi. Jadi Nur Ilahi dengan Nur Muhammad. Jadi Muhammad sama Allah. Nur Ilahi itu kan Allah. Nur Muhammad sama Nur Ilahi. Artinya Muhammad sama Ilahi. Tapi Nur Muhammad yaulala Nur Ilahi. Muhammad yaulala Allah. Maka dikatakan berdiri Muhammad semata-mata Allah. Zahirnya Muhammad, batinnya Allah. Tapi zahir dan batin ini sumbernya siko. Tidak. Sumbernya Nur Ilahi. Sumbernya zat mutlak. Tidak. Nah. Jadi kalau dinjuk paham, tidak. Kita ini menanggung dua rahasia. Satu rahasia roh, satu rahasia Allah. Ya, rahasia roh dan rahasia Allah. Nah, kalau kita tunjuk paham yang anunya ini, roh ini rahasia, Allah ini rahasia roh. Nah, dua-dua ini kita kandung, ada pada diri kita. Tidak. Kalau terbuka rahasia roh ini, maka terbukalah rahasia Allah. Tahu enggak? Nah, jadi kita ini kalau kita ini untuk mendapatkan paham, tapi jangan kamu pikir seperti itu, jangan. Jadi kita ini kan wadah ini, mau Nuri itu, jasad ini, tubuh inilah Nur Muhammad. Di dalam Nur Muhammad ini ada yang batin. Kan ini zahir. Zahir ini Nur Muhammad. Yang batin inilah ruh. Di dalam ruh ini ada rahasia Allah. Tidak? Nah, itu. Karena ruh inilah sebenarnya rahasia Allah. Jadi bergerak zahir ini la tataharakul jasad illa biizni ruh. Tidak bergerak jasad ini kalau bukan karena ruh. Ingat ini. Tidak bergerak Nur Muhammad ini kalau bukan karena ruh. La tataharak rohu illa biiznillah. Tidak bergerak ruh ini kalau bukan karena rahasia Allah. Itu. Tapi sebenarnya ini nih dak katik beda. Barangnya satu. Esa. Ngerti tidak? Sama cak kita menceritakan anuri. Martabat la ta'yin atau martabat ahadiyat, wahdat dan wahidiyat. Ini nih ceritanya baik. Martabat, arti martabat, ngerti tidak? Dudukannya. Nah, jadi kita nih level nih, waktu level ini level ini, padahal barangnya siko. Waktu kecil dulu hari dipanggil siapa? Bayi kan? Lagak besar dipanggil jang. Budak. Hah? Tak? Lah besar dikit lagi lah, kira-kira pacar nganu ke cewek, boy. Panggil kawan. Hah? Nah, sekarang lah punya ulan. Dipanggil siapa? Oleh bulan. Tak? Papa, ayah. Lah sekarang punya anak, ya kan? Nah, itu pula. Barangnya sih kok tak? Nah, jadi jangan salah. Itu. Jadi yang maksud dengan Allah itu esa dan satu itu ya itu tadi. Itu, maka katakan tadi kul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Kalau esa artinya apa? Ya kan? Tidak terbilang, tidak berbilang. Hah? Kalau ada apal, ada asma, ada sifat, ada zat, itu belum harus esa. Masih terbilang. Hah? Tidak? Maka apal asma apal sifat asma apal asma sifat zat ini tidak diesa ke. Kalau dia esa, maka dipanggil disebut Allah.
Tidak. Kalau dia terpisah-pisah belum disebut Allah. Buktinya apa? Zat wajibal wujud. Zat. Masih dia di alam wahidiyat, di dalam ahadiyat. Itu. Turun ke alam wahadat. Nah. Martabat sifat. Turun ke alam apa, ke martabat wahidiyat. Martabat asma. Padahal martabat ini siko, tak ketik beda. Nah, umpama lagi ini cerita kita kaji malam ini namang kalau ingat. Ini laut. Di atas laut ini belum ada gelombang, belum ada riak, belum ada buih. Masih laut. Murni, bersih laut, tidak ada gelombang, tidak ada riak, tidak ada buih. Inilah disebut alam ahadiyat. Inilah disebut alam la ta'yin, belum ada ketentuan artinya. Tidak. Nah, begitu laut ini menunjukkan anunya, menunjukkan sifatnya, maka bergeraklah dia. Kira-kira itu. Timbullah gelombang. Tapi gelombang ini laut juga. Sebutannya baik, gelombang. Banyu juga masih. Tidak. Tapi dia sudah bersifat kira-kira itu. Karena gelombang ini nih taruhlah berbenturan satu sama lain, tidak. Timbullah buih. Tidak. Berbuih lah banyu ini kira-kira. Tapi buih ini masih banyu bukan? Masih tetap banyu. Nah, maka dikatakan sesungguhnya segala sesuatu yang ada ini, bahasa sederhananya ini adalah jelmaan daripada afal asma sifat zat. Itu. Enggak. Namun pada itu tadi maksudnya pada hakikinya wujud segala macam wujud ini yang mewujud ini adalah wujud Allah. Segala macam wujud buih, gelombang, riak tadi adalah wujud laut. Laut ini tadi apa? Air. Itu pahamnya. Maka dikatakan walillahi masriku wal maghribu fa aina ma tuwalu fasyama wajhullah. Barat dan timur adalah milikku, kata Allah, kemanapun kamu hadapkan, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajahku, kata Allah. Nah, itu yo pakam mau dicek tuh. Nah, itu kan. Jadi tugas kita ini kalau sudah paham Abi, kalau sudah paham tugas kita ini nak mendudukinya, nak ngiyo kenyo. Ya kan? Amak mana cara ngiyo kenyo? Nah, segala sesuatunya nak kita esake. Bagaimana cara mengesahkan Allah ini, ya kan? Kita habis ke segala seluruh yang ada ini, seluruh yang mewujud ini, yang ada hanya Allah. Nah, cara belajarnya, kiatnya macam mana? Jangan dulu keluar. Tidak usah dulu keluar diri kita dulu. Kalau ke jauh ini terlalu jauh, kagak tidak sampai. Ke diri kita dulu. Apa maksudnya? Jadi segala yang ada pada diri kita ini milik Allah. Segala yang ada pada diri kita ini kelakuan Allah. Itu afal Allah, asma Allah, sifat Allah, kan? Di mana kita? Ndak kati. Nah, itu ri. Maka kapan kita ngangkat afal Allah ini, gerak Allah.
La tataharukal jasadi illa biiznir ruh, la tataharuk ruhu illa biiznillah. Tidak bergerak jasad ini kalau bukan karena ruh, tidak bergerak ruh kalau bukan karena itu. Itu pahami, ini yang dikatakan mengenal diri. Nah, tiada daya dan upaya tadi. Habis daya dan upaya kita. Selesai. Hah? Iya. Nah, kalau sudah jadi batang, nah, otomatis baru ada ranting, ada dahan. Kalau sudah ada dahan, otomatis ada ranting. Kalau sudah ada ranting, otomatis ada daun. Ada daun, ada buah. Mak ini juga kaji ini. Kalau sudah jadi kaji ini pada diri, ya tak? Bisa nak dibuat kenapa baik? Hah? Iya. Artinya, ya kan? Tahu asal diri, tahu siapa diri sebenarnya. Hah? Itu. Kapan sudah ngerti pada diri, hasiu haba panapila, aku mengatakan kata Allah. Binasa Allah aja Muhammad maka binasa aku, tidak binasa Allah aja Muhammad, tidak binasa aku. Tajulah nak kamu, kendak kamu, kasar ngomong itu kan. Itulah kedahan, lah keranting, larinya tuh. Tapi tidak mungkin bisa ada dahan, bisa ada ranting kalau batang belum tumbuh. Inilah, kalau sudah batang lah tumbuh, inilah beda antara bismillah kiai dengan bismillah wong biasa. Bismillah kiai jadi obat. Bismillah wong biasa 1000 kali lah. Padahal ucapannya sama. Nah, itulah kita. Ya kan? Kaji ini kapan sudah menjadi tubuh, insya Allah berguna dunia akhirat, sekedar akhirat. Tapi kita kan bukan kesana tujuan kita. Tujuan kita nih mau jenuri itu tanya kan kena ngabis kena saya kan aku tidak lagi itu. Nah ya, itu pahami kan. Jangan ada jangan ada bimbang, jangan ada keraguan, jangan ada lagi sak pada hati kita ini. Jangan takut mengiyakannya. Tapi ingat, tadi kita kaji ini bukan kita mengaku diri kita jadi Allah, jangan salah paham. Ngerti tak? Kita mengaku kita tidak kati yang ada Allah. Paham tak maksudnya tuh? Nah, kalau kita ada, Allah ada, berarti kita mengaku Allah. Itu terbalik. Uang yang ngaji di kita ngaji ini uang umum, uang apa? Uang ulama fikih dari mengatakan kita ini mengaku diri jadi mengakui Allah, mengaku diri jadi Allah. Padahal yang mengaku diri jadi Allah itu mereka tuh. Mak mano? Tanpa sadar lah wala dia tuh. Ada akunya. Itu. Dia tidak sadar. Ya kan? Kalau kita ini tak kati gitu. Mak mano ngomong nak ngaku Allah. Kita sadar bahwa kita tidak ada nian daya dan upaya. Habisnya. Nah, jadi kita memang benar-benar mengesahkan Allah. Arti mengesahkan Allah ini tadi apa? Itu tadi mengembalikan segala sesuatunya kepada yang hak, mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah sesuai dengan firman Allah. Iya kan? Diomongkannya Allah berfirman di dalam surat An-Nisa kalau tidak salah itu. Kata Allah, diperintahkan Allah untuk mengembalikan segala sesuatu amanah ini kepada yang hak. Itu.